Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas resume tentang teori behaviorism. Teori behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku siswa ini diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, teori belajar behavioristik atau teori behaviorism ini intonasi pada perilaku yang lebih baik. Seorang dianggap belajar apabila ia bisa menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Contoh, seorang anak mampu berhitung penjumlahan dan pengurangan meskipun dia belajar dengan giat, tetapi dia masih belum bisa mempraktekkan penjumlahannya. Maka ia belum bisa dikatakan belajar karena ia belum bisa menunjukkan perubahan tingkah laku sebagai hasil dari belajar. Sini ada kekurangan dan kelebihan dari teori behaviorism, yaitu satu, kelebihan dari teori behavioristik yaitu membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Kedua, mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan, mendapat pengakuan positif dan perilaku yang kurang sesuai dengan penghargaan negatif yang didasari pada perilaku yang tampak. Ketiga, dengan melalui pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang sudah terbentuk. 4. Bahan pelajaran yang telah disusun hierarkis dari yang sederhana sampai pada yang kompleks dengan tujuan pembelajaran dibagi dalam bagian kecil yang ditandai dengan pencapaian suatu keterampilan tertentu. Ya, adapun di sini kekurangan teori behavioristik yaitu sebuah konsekuensi untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Kedua, tidak setiap pelajaran dapat menggunakan teori ini. 3. Murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. 4. Penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap sebagai metode yang paling efektif. 5. Murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru. Yang keenam, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan dari guru dan mendengarkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Itu selanjutnya sistem penggunaan teori behavioristik. 1. Teori ini beranggapan bahwa yang dimaksud dengan belajar adalah perubahan tingkah laku. Kedua, hasil belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati yang terjadi karena hubungan stimulus dan respon. Sedangkan proses terjadi antara stimulus dan respon yang tidak dapat diamati itu tidak penting. 3. Perlunya reinforcement untuk memunculkan perilaku yang diharapkan. Respons akan semakin kuat jika reinforcement baik positif maupun negatif ditambah. Selanjutnya, penekanan proses belajar menurut teori behavioristik ini adalah hubungan stimulus dan respon. Dengan demikian pembelajaran di kelas menjadi efektif, hendaknya guru perlu memerhatikan hal-hal berikut. Guru hendaknya memilih jenis stimulus yang dapat untuk diberikan kepada peserta didik agar dapat diberikan respon yang diharapkan. Guru hendaknya menentukan jenis respon yang harus dimunculkan oleh peserta didik. Guru perlu memberikan reward yang tepat untuk meningkatkan perilaku yang diharapkan muncul dari peserta didik. Metode yang dapat digunakan guru dalam pembelajaran antara lain yaitu ceramah, demonstrasi di mana aktivitas pada guru sedangkan peserta didik pasif menerima sesuai yang diberikan guru. 1. Meningkatkan perilaku yang diinginkan. 2. Mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.